7 peristiwa sejarah di Bali, dari Perang Buleleng hingga Puputan Margarana. Pulau Bali adalah salah satu pulau di Indonesia yang dikenal dengan julukan Pulau Dewata. Sebagai pulau yang sebagian besar penduduknya beragama Hindu, Pulau Bali juga dikenal dengan sebutan Pulau Seribu Pura. Tidak hanya kaya dengan nilai tradisi dan budaya, Pulau Bali menyimpan sejarah perjuangan rakyatnya. Peristiwa sejarah di Bali yang melibatkan rakyat Bali ini terjadi sebelum dan sesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia digaungkan. Menarik untuk diketahui, berikut adalah sederet peristiwa sejarah yang pernah terjadi di Bali. 1. Perang Bali Pertama. Perang Bali Pertama atau dikenal dengan Perang Buleleng adalah perang yang terjadi antara Kerajaan Buleleng di Bali dengan pasukan Hindia Belanda pada tahun 1846. Perang Buleleng disebabkan oleh adanya perjanjian antara pemerintah Hindia Belanda dengan beberapa kerajaan di Bali, termasuk Buleleng, yang berisi pengakuan bahwa kerajaan-kerajaan di Bali berada di bawah pengaruh Belanda. Hal ini menyebabkan Raja-Raja Bali tidak bisa menerapkan hak tawon karang terhadap kapal-kapal Belanda yang menepi di pantai. Hak tawon karang adalah hak untuk menawan kapal beserta isinya yang terdampar di perairan wilayah kerajaan mereka. Namun kesepakatan ini tidak dipatuhi oleh Raja Buleleng yang tetap menerapkan hak tawon karang dengan merampas kapal-kapal Belanda yang terdampar di wilayahnya. Di sisi lain, Belanda tengah berusaha untuk menguasai Bali dan mengendalikan perdagangan rempah-rempah serta hasil bumi lainnya. Hal inilah yang kemudian membuat Belanda memutuskan untuk menyerang Kerajaan Buleleng pada tahun 1846. Perang Buleleng membuat Belanda berhasil menguasai wilayah Buleleng dan sebagian wilayah Karangasem dan berhasil menghancurkan kekuatan militer dan politik Kerajaan Buleleng. Dampaknya, setelah Perang Buleleng selesai, I Gusti Ngurah Made Karangasem dan I Gusti Ketut Jelantik beserta para prajurit kemudian memindahkan pusat Kerajaan Buleleng ke Desa Jagaraga. 2. Perang Bali II. Perang Bali II atau dikenal dengan Perang Jagaraga adalah perang yang terjadi sebagai bentuk perlawanan Patih Jelantik bersama rakyat Buleleng terhadap pemerintah kolonial Belanda di Bali. Perang Bali II atau Perang Jagaraga terjadi dari tahun 1848 hingga 1849. Penyebab Perang Jagaraga adalah sikap Raja Buleleng, I Gusti Ngurah Made Karangasem dan Mahapati I Gusti Ketut Jelantik yang tidak menaati hasil perjanjian damai atas kekalahan mereka pada Perang Buleleng di tahun 1846. Sebelum pecahnya perang ini yaitu pada kurun waktu tahun 1846 sampai tahun 1848, I Gusti Ngurah Made Karangasem dan I Gusti Ketut Jelantik dibantu oleh Cerul Jempiring sudah menyusun strategi perang. Pada tanggal 8 Juni tahun 1848, Belanda melakukan penyerbuan melalui pelabuhan Sangsit dengan kekuatan 22 kapal perang yang dilengkapi meriam. Dalam aksi ini, sebanyak 250 serdadu Belanda tewas yang menandai kekalahan Belanda pada Perang Jagaraga Pertama. Pada tanggal 14 April tahun 1849, Belanda mendarat di Pelabuhan Pabean dan Pelabuhan Sangsit untuk melakukan serangan balasan dari dua arah. Saat itu, taktik I Gusti Ketut Jelantik untuk mengulur waktu agar dapat berkonsolidasi dan meminta bantuan pasukan kepada Raja-Raja Bali ternyata gagal dilakukan. Dampaknya semua pasukan Jagaraga gugur dan benteng Jagaraga jatuh ke tangan Belanda pada tanggal 19 April tahun 1849 dan berhasil menguasai Bali Utara. 3. Perang Bali III. Perang Bali III atau dikenal dengan Perang Kusamba adalah bentuk perlawanan Kerajaan Klungkung terhadap pemerintah kolonial Belanda di Bali pada Mei tahun 1849. Wilayah Kusamba ini memang menjadi sebuah pelabuhan penting di wilayah Kerajaan Klungkung. Perang ini berawal dari perampasan dua skooner perahu milik D.P. King, pedagang Belanda yang dihadapkan sebagai pelanggaran atas penghapusan hukum tawon karang. Hal ditambah dengan sikap Kerajaan Klungkung yang membantu Buleleng dalam Perang Jagaraga. Dalam perang ini sosok Dewa Agung Istrikanya berhasil memimpin serangan malam terhadap Belanda yang menewaskan Komandan Major Jenderal Michiels. 4. Perang Banjar Buleleng.
Perang Banjar Buleleng adalah sebuah pertempuran yang terjadi di Banjar Corot, Desa Cempaka terhadap pemerintah kolonial Belanda di Bali pada 1868. Pasukan Banjar yang saat itu dipimpin oleh Ida Maderai bersama adiknya Ida Nyomang Murah berhasil mengalahkan pasukan Belanda dan membuat Kapten Elwig Stekman dan Letnan Enjis gugur. Sebelum Belanda menyerbu Banjar, Ida Maderai sempat diangkat menjadi Raja Resi di Banjar yang didukung oleh Raja Bangli dan desa-desa tetangga. Setelah serangan tersebut, Banjar kembali diserbu oleh Belanda dari arah barat yang dibantu oleh El Wayat Ragi. Perlawanan yang sangat gigih pula oleh rakyat Banjar berhasil memukul mundur Belanda, dan pada saat itulah Banjar berubah nama menjadi Suramagada. Selanjutnya desa Banjar kembali digempur pasukan Belanda di bawah pimpinan Kolonel de Braban dan Mayor Blum. Serbuan yang dimulai dari arah timur melalui Temukus dan Dencarik ini membuat satu persatu petinggi Banjar gugur dan akhirnya desa Banjar hancur. Dampaknya, Ida Maderai ditangkap di Jatiluwih Tabanan bersama 5 orang pengikutnya. Mereka diadili di Batavia dan dijatuhi hukuman seumur hidup dan dibuang ke Bandung. 5. Puputan Klungkung. Puputan Klungkung adalah sebuah pertempuran sengit yang dilakukan Laskar Klungkung terhadap pemerintah kolonial Belanda di Bali pada 1906. Penyebab pecahnya Puputan Klungkung adalah tuduhan pihak kolonial Belanda terhadap kerajaan Klungkung yang disebut berusaha melakukan pemberontakan. Bahkan Raja Klungkung saat itu, Raja Dewa Agung Jambe II, mendapat ultimatum untuk menyerah dengan batas waktu sampai tanggal 22 April tahun 1908. Akan tetapi, ultimatum tersebut dihiraukan oleh raja dan rakyat Klungkung karena semangat menjaga kedaulatan. Pada perang tersebut, beberapa tokoh pembesar kerajaan Klungkung gugur, seperti Cokorda Gelgel, Dewa Agung Gede Semarabawa, Dewa Agung Muter, dan putra mahkota kerajaan. Raja Dewa Agung Jambe II bersama dengan sekitar 3.000 laskarnya juga gugur di medan perang pada tanggal 28 April tahun 1908. Setelah jatuhnya kerajaan Klungkung, pemerintah kolonial Belanda juga membakar istana Klungkung. 6. Pertempuran Tanah Aron. Perang Tanah Aron merupakan pertempuran antara pasukan Cium Wanara yang dipimpin I Gusti Ngurah Rai melawan pasukan NICA Netherlands Indies Civil Administration di Tanah Aron pada tanggal 7 Juli tahun 1946. Pertempuran ini dimenangkan oleh pasukan yang pimpinan I Gusti Ngurah Rai. Hebatnya, dari seluruh laskar yang dipimpin I Gusti Ngurah Rai tidak ada korban satupun yang gugur dalam pertempuran itu. 7. Perang Puputan. Perang Puputan atau Puputan Margarana adalah pertempuran bersejarah antara pasukan Cium Wanara yang dipimpin I Gusti Ngurah Rai melawan pasukan Belanda pada tanggal 20 November tahun 1946. Perang ini terjadi karena hasil perjanjian Linggarjati tidak memasukkan Bali sebagai bagian dari Republik Indonesia yang membuat rakyat Bali kecewa dan memicu perlawanan. Perlawanan ini juga dipicu oleh penolakan Letkol I Gusti Ngurah Rai sebagai kepala divisi Sunda Kecil menolak ketika Belanda akan mendirikan negara Indonesia Timur (NIT). Dalam Perang Puputan atau Puputan Margarana, I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya bertempur melawan Belanda hingga titik darah penghabisan.